Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Peserta didik yang dimuliakan oleh Allah, hidup ini memang penuh dengan warna. Dan ingatlah bahwa hakikat warna-warni kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini telah Allah tuliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz yang terjaga rahasianya dan tidak satu pun makhluk Allah yang mengetahui isinya. Semua kejadian yang telah terjadi adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan bencana-bencana yang akhir-akhir ini sering menimpa bangsa kita. Gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, angin ribut, dan bencana-bencana yang lain seperti wabah saat ini yang telah melanda bangsa kita adalah atas kehendak, hak, dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bekal keyakinan terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah, seorang mukmin tidak pernah mengenal kata frustasi dalam kehidupannya dan tidak berbangga diri dengan apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian, kelahiran, rizki, nasib, jodoh, bahagia, dan celaka telah ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan ilahiyah yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Dengan tidak adanya pengetahuan tentang ketetapan dan ketentuan Allah ini, maka kita harus berlomba-lomba menjadi hamba yang solih dan berusaha keras untuk menggapai cita-cita tertinggi yang diinginkan setiap muslim, yaitu melihat Allahu Rabbul Alamin dan menjadi penghuni surga. Peserta didik yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis makna iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mengenai pengertian beriman kepada qada dan qadar. Pengertian beriman kepada qada dan qadar ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terkait dengan makhluk, termasuk manusia, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, semua pasti datang dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalil beriman kepada qada dan qadar. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Bahwa setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Yang ketiga, macam-macam qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut dengan takdir. Takdir yaitu ada dua. Yang pertama takdir mu'allaq, yang kedua takdir mubram. Kepandaian, kekayaan, dan kesehatan termasuk contoh daripada takdir apa? Ya, takdir mu'allaq. Karena takdir mu'allaq adalah segala ketetapan Allah terhadap hambanya yang terikat dengan usaha yang masih dapat diubah. Kepandaian, kekayaan, dan kesehatan itu bisa diraih dengan cara berusaha. Yang kedua, takdir mubram. Takdir mubram adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah, seperti jenis kelamin, jodoh, dan waktu kematian. Yang keempat, cara beriman kepada qada dan qadar. Cara beriman kepada qada dan qadar yaitu sebagaimana berikut. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi pada hambanya hanya datang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima dengan penuh syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menerima dengan ridho dan sabar terhadap ujian, cobaan, dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, perilaku yang mencerminkan beriman kepada qadha dan qadar. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada qadha dan qadar yaitu sebagai berikut. Menerima secara ikhlas dan ridho semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhkan diri dari sikap suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan yang terbaik dari Allah untuk seorang hamba. Menjadikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat dan patuh kepada Allah. Dan selalu sabar terhadap qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi tentang menganalisis makna iman kepada qadha dan qadar.